Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 3 Desember 2021 dalam pekan pertama Advent. Hari ini adalah pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung misi. Juga hari ini adalah Jumat pertama dalam bulan Desember. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 16 sampai 19, ayat 22 sampai 23, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Yesus sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada ke-11 muridnya dan memerintahkan mereka untuk pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia. Kita telah menjadi percaya kepada Kristus, dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus di seluruh dunia ini justru karena karya pewartaan para rasul itu. Tugas itu semacam diwariskan dari generasi ke generasi sampai akhirnya tiba kepada kita saat ini, sehingga saya dan Anda menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus menyampaikan dengan tegas bahwa karya pewartaannya yang ia lakukan itu tidak karena dirinya sendiri, tetapi itu merupakan kehendak Tuhan. Dan itu menjadi sebuah keharusan untuk setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena Rasul Paulus telah menjadi percaya kepada Kristus, maka dia melihatnya mewartakan Injil itu sebagai sebuah keharusan. Karena itu merupakan sebuah keharusan, maka dia tidak boleh mendapat upah dari pekerjaan itu, dari karya pewartaan itu. Rasul Paulus menegaskan, kalau seandainya pekerjaan mewartakan Injil adalah pekerjaan yang berasal dari dirinya sendiri, maka dia patut mendapat upah. Tetapi kalau itu datang dari Allah, upahnya adalah tidak mendapat upah. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung misi. Santo Fransiskus Xaverius menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang menghayati hidupnya persis seperti yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, dan sesuai pula dengan perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya sesudah kebangkitan, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita boleh bertanya, mengapa Santo Fransiskus Xaverius begitu gigihnya berani keluar dari dirinya, keluar dari dalam keluarganya, bahkan keluar dari tanah airnya untuk pergi mewartakan Injil? Pasti
teman-teman sekalian, pasti saudara-saudara sekalian akan setuju, akan sependapat kalau saya mengatakan semua itu Fransiskus Xaverius lakukan karena cintanya akan Tuhan dan karena kerinduannya supaya sesamanya yang belum mengenal Kristus, yang belum percaya kepada Kristus, berkat karya pewartaannya boleh menjadi orang yang percaya, supaya dengan demikian orang yang percaya kepada Kristus memperoleh keselamatan. Saya kira jawaban yang sama kalau ditanya mengapa Rasul Paulus begitu gigihnya pergi ke hampir semua tempat. Kita tahu ada 3 kali perjalanan pastoral dari Rasul Paulus itu. Bagaimana dia berusaha supaya sebanyak mungkin orang percaya kepada Kristus, mengenal Kristus, dan kemudian memperoleh keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini adalah Jumat pertama dalam bulan Desember. Setiap kali pada Jumat pertama dalam bulan, sebagai orang Katolik, kita punya devosi kepada hati terkudus Yesus, hati yang penuh cinta kasih. Maka kiranya cinta kasih kita akan Tuhan kita mendorong kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya dahulu kala kepada para muridnya sesudah ia bangkit. Sekali lagi, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, maka kita yang mengasihi Tuhan harus melaksanakan perintah itu, dan demi cinta kita pula untuk mereka yang mungkin belum percaya kepada Kristus, supaya mereka juga mengenal dan menjadi percaya kepada Kristus, sehingga dengan demikian mereka pun memperoleh keselamatan itu. Maka berangkat atau terinspirasi dari apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus dalam suratnya yang pertama, seperti bacaan pertama hari ini, kita diingatkan bahwa tugas perutusan mewartakan Injil itu tugas yang hakiki. Artinya tugas yang sudah ada pada kita ketika kita lahir menjadi pengikut dan orang percaya kepada Kristus sejak kita dibaptis. Maka jangan pernah beranggapan bahwa tugas mewartakan Injil itu adalah tugas tambahan. Bukan juga tugas tambalan. Bukan. Itu sebuah keharusan menurut bahasa Rasul Paulus, dan itu sebuah keharusan. Karena itu jangan juga seperti Paulus tegaskan dalam bacaan pertama hari ini, jangan juga menjadi peluang dalam karya pewartaan Injil menjadi peluang untuk mengambil keuntungan, untuk mendapat upah. Hal ini sangat penting. Karena kalau kita melihat, kalau kita tidak menutup mata, kalau kita jujur dan kalau kita objektif, banyak kali orang memakai kesempatan tugas mewartakan Injil untuk mendapatkan duit sebanyak-banyaknya. Bahkan orang berani memberikan semacam kriteria. Orang mau diundang untuk mewartakan atau berkhotbah atau mewartakan Injil, memberikan homili, dia sudah menentukan berapa yang harus dia dapat dari situ. Artinya orang ini bekerja mewartakan Injil dan dia mendapat upah dari sana. Ingat, Rasul Paulus menegaskan upah dalam karya pewartaannya, mewartakan Injil Yesus, adalah tidak mendapat upah. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita mau menjadi
misionaris, orang yang pergi kemana-mana untuk mewartakan Injil. Boleh juga kalau kita memang mau. Banyak kan para romo yang memang tugasnya mewartakan Injil, pergi ke negara-negara mana di luar Indonesia ini. Ada banyak juga rasul awam yang berkarya seperti itu. Tetapi untuk kita, menurut saya, kita bisa menjadi misionaris kalau kita bisa keluar dari diri kita. Artinya, kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga hidup untuk orang yang ada di sekitar kita. Mewartakan Injil tidak saja atau tidak semata-mata dengan berkhotbah, tetapi hidup kita yang sesuai dengan ajaran iman kita itu menjadi sebuah pewartaan yang sejati. Semoga melalui pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung misi, kita semua kembali menyadari tugas perutusan kita mewartakan Injil, dan tugas ini adalah sebuah keharusan. Tugas ini adalah tugas hakiki karena kita telah dibaptis, dan karena itu kita mendapat tugas itu dari Yesus. Dan karena ini adalah tugas dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita tidak punya upah dan tidak pernah boleh mencari kesempatan mewartakan Injil Tuhan untuk mengumpulkan duit dan uang sebanyak-banyaknya. Tuhan memberkati.